Selamat siang, perkenalkan nama saya Meldanianti dari jurusan Sosiologi semester 6 kelas D. Di sini saya akan mereview buku tentang politik senjata nuklir. Politik senjata nuklir, sejumlah besar bahan radioaktif telah dilepaskan ke global ekosistem. Sebagian besar akan tetap selama ratusan sejak tahun 1996. Perjanjian Larangan Tes Komprehensif atau CTBT telah berusaha untuk melarang semua penguji nuklir, tapi ini belum berlaku. Selain 9 negara bagian yang memiliki senjata nuklir sipil pembangkit listrik dioperasikan di 31 negara di seluruh dunia yang karena keterkaitan dalam persyaratan teknologi dan proses yang terlibat memberikan banyak dari negara-negara ini. Kemampuan senjata nuklir hipotetis mereka memutuskan untuk menempuh jalan menuju persenjataan. Dan era nuklir kedua di tahun-tahun setelah Perang Dingin, di mana fokus politik nuklir tampaknya bergeser ke arah yang berbeda. Jenis risiko nuklir, pengembangan tindakan, dan mekanisme baru keamanan. Dan menuju Timor Tengah, Asia Selatan, dan Timor Laut sebagai utama tempat. Tapi, tantangan panjangnya zaman nuklir kedua dan penilaian ulang tentang kepastian yang dirasakan pada zaman nuklir pertama dikombinasikan dengan pelemahan secara bersamaan penerimaan dan invaliditas. Penangkalan nuklir telah mendorong keyakinan bahwa kami jangan berasumsi bahwa pandangan yang relatif ramah tentang masa lalu nuklir kita akan seperti itu direplikasi di masa depan nuklir kita. Kemungkinan nuklir ketiga, embrio usia, didorong oleh dampak teknologi baru yang tersebar luas dan meluas sistem senjata, arsitektur pendukung dan nuklir global bersama, sebagai serta perubahan signifikan dalam cara kita memahami debat nuklir dan kondisi tersebut. Kemungkinan akan memperkeruh politik nuklir global lebih jauh tahun depan. Dengan pemikiran ini, buku ini dirancang sebagai sebuah panduan pengantar titik awal bagi mereka yang ingin membiasakan diri dengan dasar-dasar senjata nuklir dan politik nuklir, dan juga sebagai batu loncat dan saluran menuju bacaan yang lebih lanjut dan lebih khusus. Oleh karena itu, buku ini memiliki 5 tujuan utama. Yang pertama, memberikan latar belakang, sejarah, dan konteks peran senjata nuklir dalam kemauan internasional. Yang kedua, memperkenalkan politik ilmiah atau teknologi normatif dan strategis aspek senjata nuklir. Yang ketiga, soroti konversi dan debat utama seputar senjata nuklir yang dihadapi pembuat kebijakan analisis saat ini. Yang keempat, beri pembaca dasar yang kuat untuk memikirkan dan pada akhirnya membahas tentang jangka waktu yang akan membentuk masa depan nuklir kita. Yang kelima, menawarkan link ke informasi dan sumber lebih lanjut tentang aspek-aspek politik strategi nuklir. Untuk mencapai hal tersebut, buku ini memiliki 5 tujuan utama: menjelaskan dasar ilmu pengetahuan dan prinsip di balik persenjataan nuklir, diperkenalkan konseptual model dan pemikiran yang mendukung strategi nuklir dan politik nuklir, menyoroti tentang ancaman nuklir kontemporer yang kita hadapi yang terus meningkat, mempertimbangkan memanfaatkan relatif dari berbagai opsi yang tersedia untuk mengendalikan ancaman senjata nuklir, mulai berpikir tentang bagaimana kita mengamankan global kita masa depan nuklir. Pada tahun 1996, uji nuklir komprehensif, perjanjian larangan CTBT yang melarang semua jenis uji coba nuklir dibuka untuk ditandatangani.
dengan tujuan tunggal, melarang pengujian senjata nuklir dimanapun lingkungan hidup, tetapi CTBT tidak bisa berlaku sampai ditandatangani semua negara. Oleh karena negara yang saat ini memiliki senjata nuklir atau yang memiliki tenaga nuklir kemampuan. Beberapa orang kita menyalahkan peningkatan kanker tertentu pada dampak radioaktif. Partikel radioaktif bisa masuk ke tubuh dan merusak atau mengubah sel bersama dengan penyakit lain dan penyakit untuk kehidupan tumbuhan dan hewan. Memang, banyak orang di berbagai negara telah berusaha untuk menuntut pemerintah mereka atas dampak uji nuklir, dan beberapa orang mungkin sengaja terpapar radiasi untuk diuji efeknya pada tubuh manusia. Ini pasti terjadi pada hewan. Sementara radiasi berpotensi berbahaya atau awal dilepaskan sebagai bagian dari ledakan nuklir, dan karena itu berbahaya bagi mereka yang berada di dekat ledakan. Itu seringkali merupakan dampak nuklir sisa, yaitu partikel-partikel tanah yang terkena radiasi dan bahan lain yang tersedot ke awan jamur dan kemudian jatuh kembali ke bumi di wilayah yang jauh lebih besar yang mungkin lebih mengkhawatirkan. Yang paling meminjamkan radio uniklida atau partikel menyebabkan masalah. Dilepaskan dalam nuklir ledakan atau belahan reaktor nuklir adalah cesium-137, yodium-131, dan strontium-90, yang semuanya dapat menyebabkan berbagai kanker dan ketidaknyamanan lainnya. Penyakit semut 24, sementara radiasi pegion dan dosis kecil dapat digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, seperti dalam radioterapi yang digunakan untuk mengobati kanker, atau dalam mesin sinar X, dosis radiasi yang lebih tinggi dapat merusak begitu banyak sel mekanisme pertahanan tubuh, kewalahan. Akibat seringkali sakit, kematian yang menyakitkan, kematian karena efek jangka panjang, terutama leukemia, dapat terjadi beberapa tahun kemudian, dan kanker lainnya mungkin terjadi setelah waktu yang sangat lama, 30 tahun sampai 26 tahun, dimungkinkan untuk melindungi dari keracunan radiasi. Reaktor nuklir dan fisil bahannya biasanya dilindungi untuk melindungi pekerja, tetapi sangat sulit untuk melindungi dari radiasi yang dilepaskan dari ledakan nuklir dan terutama efek yang meluas dari kejatuhan. Sepanjang zaman nuklir dan khususnya selama bertahun-tahun awal pengujian nuklir, ada sejumlah contoh di mana senjata nuklir eksperimen secara langsung berdampak pada manusia, dan sangat mungkin terjadi di sana ada lebih banyak contoh yang tidak kita ketahui. Pada tahun 2010, sekelompok 250 orang, termasuk mantan prajurit Inggris dan orang Aborigin Australia, mengajukan gugatan terhadap pemerintah Inggris untuk penyakit dan kecacatan yang mereka klaim diakibatkan dari pengujian nuklir atmosfer. Di tahun 1950, mereka telah mengekspos Inggris, Australia, dan baru prajurit Selandia ke radiasi pada 1950-an dan 1960-an. Bom neutron adalah bom hidrogen yang dirancang secara eksplisit untuk memaksimalkan pelepasan radiasi dari ledakan nuklir. Dan oleh karena itu, untuk memaksimalkan terhadap manusia daripada kapasitas destruktifnya terhadap bangunan dan infrastruktur, mengingat desain untuk memaksimalkan radiasi. Bom neutron juga dapat digunakan untuk menghasilkan gelombang elektromagnetik pulse atau EMP yang sangat besar, mampu menyebabkan kerusakan luas pada peralatan listrik. Secara tradisional, pembom telah menjatuhkan nuklir
jauh, bebas, dan gravitasi bom, yang berarti bahwa pesawat harus sangat dekat dengan target dapatkan, tetapi baru-baru ini mereka telah diadaptasi untuk membawa Air Launch Close Rudal atau ALCM yang menambahkan efektif pada jarak yang lebih jauh, serta udara meluncur rudal balistik atau ALBM. Secara luas, berbicara rudal balistik dapat diklarifikasikan berdasarkan jangkauan operasionalnya. Yang pertama, rudal balistik jarak pendek dapat mencapai target kurang dari 1000 km. Yang kedua, rudal balistik jarak menengah dapat mencapai target antara 1000 km dan 3500 km. Yang ketiga, rudal balistik jarak menengah dapat mencapai target diantaranya 3.500 km dan 5.500 km. Yang keempat, rudal balistik jarak antar benua dapat mencapai target lebih dari 5.500 km. Rudal balistik dipandang dapat diandalkan daripada pembom karena kemungkinan besar itu untuk menghindari upaya pertahanan rudal balistik dibahas dalam teknologi rudal. Rudal balistik untuk dikuasai dan hanya sedikit negara yang memiliki rudal jarak antar benua. Selain poin disebutkan di atas, untuk rudal berbasis darat, rudal yang diluncurkan dari kapal selam memiliki sejumlah keuntungan. Kapal selam diyakini paling tidak rentan untuk segala jenis serangan mendadak preemptif karena mereka bisa berada di mana saja di laut dan sangat tenang. Ini terutama terjadi pada kasus nuklir modern. Kapal selam bertenaga, mereka dapat membawa banyak rudal dan banyak hulu ledak. Dan ini dapat ditujukan pada target yang berbeda. Mereka bisa tetap terendam selama berbulan-bulan pada satu waktu, hanya perlu muncul ke permukaan karena alasan manusia seperti makanan segar. Ide di balik triad adalah untuk memastikan bahwa suatu negara juga dapat mengancam penggunaan senjata nuklir dimanapun skenario dan kapan saja, dan bahwa setiap kemungkinan serangan pertama yang mengejutkan terhadap kekuatan nuklir, negara tidak akan pernah bisa melucuti senjatanya. Saya akan menjelaskan tentang revolusi nuklir, strategi nuklir, dan peran nuklir. Kehancuran yang dijamin bersama stabilitas strategis atau yang biasa disebut dengan MAT adalah teori yang menyatakan bahwa stabilitas dalam hubungan nuklir bisa terjadi dicapai melalui kerentanan timbal balik terhadap serangan nuklir. Dalam skenario seperti itu, tidak akan pernah menguntungkan untuk meluncurkan serangan nuklir pertama terhadap lawan karena mereka akan dapat membalas dengan senjata nuklir mereka dalam sedetik. Serangkaian nuklir yang akan menghancurkan penyerangan atau setidaknya menimbulkan dampak yang tidak dapat diterima biaya tinggi dan kerusakan. Menurut saya logikanya seperti begini. Jika suatu negara rentan terhadap serangkaian nuklir, pembalasan ia tidak akan meluncurkan serangkaian nuklir pertama karena takut akan pembalasan. Yang kedua, jika dua negara atau berpotensi lebih dua sama-sama rentan terhadap serangan balasan, maka tidak ada yang berusaha untuk memulai pertukaran nuklir. Yang ketiga, oleh karena itu, negara hanya membutuhkan senjata nuklir yang cukup untuk memastikan terjadi pembalasan mogok untuk pencegahan. Yang keempat, ini dapat ditingkatkan dengan melarang atau membatasi pertahanan untuk memaksimalkan kerentanan. Yang kelima, akibat jumlah senjata nuklir dapat dibatasi atau bahkan dikurangi. Hanya ini yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.